aku kayak netizen gak usah repot ngurusin orang yang gak bisa baca Al-Quran. Kita gak tahu amal ibadah dia yang lain, kita gak tahu sedekah dia, kita gak tahu sholat 5 waktunya dia, sholat malamnya dia, kita gak tahu baktinya dia terhadap orang tua, bagaimana dia memuliakan istrinya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya gitu. Jadi gak usah ribet sama orang lain, ngaca diri sendiri. Kita nih sama Al-Quran udah gimana nih gitu. Jangan sampai Al-Quran kita nanti menjadi hisab kita justru membahayakan kita, saya nggak pernah dibaca gitu. Jadi buat aku, bahkan orang yang menyadari itu udah pahalanya luar biasa. Berarti dia sudah mulai membuka dirinya dan hebat, berani mengakui buat aku. Jadi dia mau belajar, mau mengakui, itu the best. Yang paling parah adalah mereka yang tidak mau baca Al-Quran. Boleh jadi bukan dia yang nggak mau baca Quran, tapi Al-Quran memang nggak mau dibaca sama dia. Itu yang bahaya. Itu udah azab. Makanya azab, baca Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Quran akan menjadi penyelamat kamu nanti di akhirat, penenang kamu di dunia, memberikan hati yang bersih, pikiran yang bersih, perbuatan yang baik. Daya hafal kamu juga akan bagus nantinya dengan Al-Quran. Ya, jadi buat aku tuh nggak ada kata terlambat untuk belajar baca Al-Quran. Bahkan Masya Allah Tabarakallah, saya punya nenek juga masih belajar ngaji terus untuk menyempurnakannya gitu ya. Nenek saya padahal usianya sudah berapa puluh tahun. Dan Kartika Putri pun lagi belajar Quran. Betul, dan saya pun nggak malu untuk belajar dengan anak-anak Padahal saya. baca itu udah lancar, Masya Allah. Tapi tetap belajar terus. Dan saya juga belajar hafalan Al-Quran dari anak-anak saya juga. Jadi buat saya tuh nggak ada kata terlambat untuk belajar. Bagaimana poin plusnya ketika kita mengakui dan kita nggak malu dan kita mau belajar, itu justru kerendahan hati manusia yang sangat luar biasa, bisa diacungi jempol gitu. Jadi doain ya, kalau ada orang yang baru mau belajar, didoain, jangan dibully. Setiap orang ada melangkah ke jalan kebaikan, maka doain. Kalau misalnya kita tuntut nih, ada orang baru hijrah, kok jilbabnya lehernya kelihatan, kalau mau tegur tuh ada adabnya, kayak di DM, bicara dari hati ke hati. Jangan sampai orang baru mau hijrah akhirnya kabur lagi, balik lagi. Kaos kakinya tuh, ya kan, ininya tuh, jangan, biarin. Anak kecil aja, dia nggak bisa jalan, jatuh juga nggak apa-apa. Merambat dulu ya. Betul, karena masih belajar. Dia ngerangkak dulu, ngerambat dulu pelan-pelan. Mau Ya, lari aku kan lah nggak jadi bisa. istrinya Habib, kan orang selalu bilang, istrinya Habib kok menor segala macam, ini itu. Alhamdulillah suami aku memberi aku waktu untuk berproses gitu. Aku juga apapun langkahnya, izin dengan suami, pergi dengan mahram, bagaimana aku menjaga kehormatan suami. Lebih yang kayak gitu kan kita nggak tahu dapurnya orang. Jadi buat aku gak usah sibuk ngurusin amal ibadah orang lain atau nyinyirin orang lain, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita dijemput. Bisa jadi kita lagi nyinyirin, kita dipanggil sama Allah, nauzubillah min dzalik. Jadi fokus aja sama diri sendiri. Oke, insya Allah berkah. Terima Makasih. kasih. Assalamualaikum. Makasih ya Pak. Makasih. Ya, ayo cepetan. Bagian ini 1, 2, 3, lihat sini. Tadi gimana penampilannya, lucu banget. Kak Alisa penampilannya Masya Allah, walaupun saya nggak nonton. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia excited banget dari pertama kali ditawarin fashion show. Aku pasti nanya, Kalisa, ini ada yang mau minta Kalisa fashion show lagi, mau nggak? Oh mau ibu, ini sore loh jam tidurnya Kalisa, ngantuk nggak? Kalisa bisa tahan kayak gitu. Tapi ternyata dia nggak tahan juga. Dari jam 2 sampai jam 3 dia sempat tidur dulu. Habis itu ngecas, terus dia pas sudah mau fashion show, dia udah panas banget, terus dia udah ready. Aku cuma ajarin aja sih kayak latihan. Kalisa nanti smile aja pokoknya, kalau ada yang dada balik, kalau kasih mau kiss bye boleh. Tapi tadi dapat bonus, malah bonus kibasin rambut. Aku juga kaget kan, terus kayak aku mau ketawa juga, aku tahan, tapi kayak happy aja. Terus pas keluar lagi dia seneng banget. Yang ketiga dia keluar lagi, ibu boleh sekali lagi nggak, katanya gitu. Jadi aku kayak, oh alhamdulillah dia nggak terpaksa gitu. Takut besok dia tanya nama Kaseto. Tapi kenapa sih maksudnya bisa se-excited
Itulah DNA ibunya. Enggak sih, kalau aku rasa ini akibat dari dia umur 0 bulan diajakin endorse. Jadi by endorse gitu ya. Akhirnya dia udah By terbiasa. pandemi. Iya, dia udah terbiasa kamera gitu. Kayak dulu juga dia nggak mau makan. Pas aku ada endorse salah satu produk makanan bayi, tiba-tiba dia makannya lahap gitu. Selesai kameranya udahan, dia kayak nggak mau lagi. lagi gitu. Aku bilang kayak loh kok dia ngerti. Nah ini juga sama. Jadi tadi pas di backstage aku kasih lihat ada kamera ya Kalisa, harus senyum terus gitu. Terus dia ngelihat yang profesional jalan, yaudah dia kayak langsung oh oke bu oke gitu. Kayaknya sih, kayaknya banget. Makanya aku juga kayak sebenarnya kemarin sempat nyetop dia juga kan kayak udah nanti kalau takutnya kita khawatir orang tua ya kalau terlalu sering tampil atau viral takutnya jadi bumerang untuk anak aku sendiri. Tapi aku selalu bilang kayak Kalisa, alhamdulillah ya Allah izinin Kalisa untuk disukain orang. Makanya Kalisa harus akhlaknya bagus, adabnya bagus, ngajinya pintar biar Kalisa disayang, ada bekal gitu. Karena kalau kita makin disukain orang, kita harus benar-benar jaga semuanya gitu. Jadi kalau yang biasanya dia kalau lagi bete kan ada yang foto kayak ih gak mau gitu, terus aku langsung tegurin kayak Kalisa orang itu seneng sama Kalisa loh, padahal dia jauh banget dari rumahnya, nggak sengaja ketemu Kalisa harus smile kan, smile nggak capek gitu. Jadi aku harus kasih tahu dia terus untuk toleransi gitu. Jujur banyak banget gitu ya, tapi aku selalu ambil momen ini liburan sekolah. Jadi dia lagi libur sekolah, terus juga kayak sebenarnya pas Habibnya juga kosong, tapi tiba-tiba ada jadwal, nggak apa-apa gitu. Kayak pas beres Habibnya langsung datang. Kalau kayak gitu tuh, misalnya pasti kan ada penghasilan Kalisa sendiri itu langsung ditabungin untuk Penghasilan Kalisa itu masuk di rekeningnya Kalisa pribadi dan kita nggak gugat-gugat dan kita nggak pernah ngambil insya Allah. Dan kita bikin full di situ. tabungannya udah miliaran, alhamdulillah, masya Allah ya. Tapi kalau aku kasih tahu ke dia, dari dia 0 bulan tuh aku punya buku, aku tulis amanah kan aku soalnya gitu, haknya dia. Bagaimana aku orang tua nyimpenin nanti kalau dia udah ready, atau mungkin aku akan perkembangin kayak aku beli tanah atau rumah buat dia. Nanti kalau udah besar aku akan kasih tahu ini hasilnya Kalisa loh gitu. Tapi untuk anak-anak lain yang nggak ada juga, aku sama Habibnya yang bikin tabungan buat anak-anak lain juga. Jangan sampai nanti mereka gini kayak ibu sih nggak ajakin kita, ibu sih jadinya mereka kayak gitu lah. Jadi kita berusaha untuk tetap adil jadi orang tua. Kita panggil ya, ini kita panggil ya. Kalisa, 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 Kalisa. Dia udah ketemu sama sepupu-sepupu kakak-kakaknya udah. Kalisa, Kalisa, 5, 4, Kalisa sini. 3, 2, Kita dongok ya. 1. Sini. Ya, diangkat ya. Ini apa cuma? Ayo satu. Kameranya kependekan ya? Maaf ya Om. Nih, Kalisa. Kalisa kan punya uang tabungan. Banyak apa sedikit? Banyak. Kencang ngomongnya. Banyak. Iya. Nah, boleh nggak? Banyak banget. Boleh nggak buat ibu? Semuanya ya? Nggak apa-apa habis. Bener. Sekarang depan kamera boleh loh. Padahal kalau di rumah jujur ya. Boleh nggak gak? boleh. Kamu nanya aku Kalisa coba. Ayo. Kalisa boleh nggak ibu mau beli tas buat pakai duit ibu? Gak boleh. Nanti ya buat ya? Nanti habis. Yeay. Boleh nggak ibu? Boleh nggak? Bolehnya ibu? buat siapa tanya? Boleh biasa. Kalau di rumah biasanya boleh buat siapa? Nunjuk dia. Kalau di rumah bolehnya cuma buat apa doang? Kalisa omnya tanya, uangnya buat beli apa? Buat beli apa? Oh, masa beli kucing? Kan kita udah punya Kalisa, apa kucing. tanya tuh? Uangnya buat siapa? Selebrita turun. Ayo. Tabung, oh, buat ibu. Tapi biasanya kalau ditanyain, Kalisa kan alergi kucing, dia punya kucing tapi alergi. Alergi Kalisa dia? sebentar dong. Ibu bilang apa? Kalisa, tantenya datang jauh-jauh semuanya hari ini Buat buat Kalisa Kalisa. Jadi Kalisa harus jawab sebentar, 5 menit aja. Nah, jawab 3 pertanyaan. Udah main ya. Ya, udah terakhir. Kalisa mau jadi ustazah, pengen jadi artis atau pengen jadi model? Udah jawab aja. Udah bete, udah ngantuk soalnya. Minta maaf ya Om Tante, maaf ya, aku mau main gitu. Ayo. Bilang lo. Harus baik, ada baik, ayo. Om Tante. Aku main boleh Om Tante. Kalisa udah dulu ya. Bye bye gitu. Ayo.
Om Apa Tante, punya dia? Om Tante, aku Biasa. pamit ya. Udah gitu Udah doang. bilang. Oh, Coba Om udah Tante bilang. aku pamit ya. Lu bilang nggak? Ayo, Bilang dulu. ayo berdiri ya tegas gitu. Boleh nggak sama ibu? Boleh nggak hadiah? Om Tante boleh. Om Tante aku pamit ya gitu. Ayo, aku mau main dulu ya. Boleh. Cie. Apa? Dia ketawa, dia ngumpetin mukanya ketawa, Cie. Jadi Kalisa suka sama Om Bilar apa Tante Lestinya? Enggak, soalnya kemarin bukan hanya Bilar, kemarin ada Moreno Suprapto tau kan? Iya. Lihat Moreno Suprapto gimana ya? Dibeli sepatu Cie sama Moreno, Cie. Kalau ada Rani istrinya gimana? Pura-pura nggak kenal, Cie. Dia tahu cowok-cowok ganteng sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang ganteng tuh dia pinter banget. Oh iya Ya ganteng. udah. Bapaknya lah. Yuk. Ya udah boleh. Bapak dulu bring your rice. Bring your rice, bye. Bring your rice. Abah mau lihat Kalisa kibas rambut gimana tadi? Gimana? 1, 2, 3, pose. Muternya gimana? Muternya pakai dress gimana muternya? Muternya pakai dress gimana? 1, 2, 3, pose. Rambutnya. Maaf ya, udah ngantuk, nggak tidur siang, terus ada kakak-kakaknya, ada teman-teman yang lain, jadi dia udah pikirannya main aja. Kakaknya sendiri ngapain sih nanti ngomongin? Kenapa? Kalau saya mendukung anak-anak biar dia lebih berwawasan, dia ngerti dan paham tentang kehidupan dunia, dan pada akhirnya dia kembali ke dalam akhiratnya Allah. Karena apa? Karena pas masuk di usia balik, dia udah wajib menggunakan jilbabnya. 6-7 tahun dia harus berjilbab, dan 13 tahun, 15 tahun udah berangkat ke Hadromut. Katanya juga Kalisa umur 3 tahun udah minta pakai jilbab sendiri, itu benar nggak sih? Tadi dia nanya, tadi kan dia semua pakai jilbab, terus dia ada jilbabin, Tante kamu nggak pakai jilbab, terus kata Tante pakai bandana aja ya. Oh gitu ya. Dia mikir lama gitu, terus aku akhirnya bilang nggak apa-apa kan masih kecil gitu. Terus dia baru ya udah deh ibu, terus tadi ada model-model yang pakai baju agak terbuka, dia bilang gitu, dia langsung kayak cuma ngasih kode, nggak ngomong, langsung gini gitu. Jadi kayak Kalau di rumah dia bilang aurat haram. iya. Ada itu nggak sih? Ada aturannya nggak sih ketika mau pakai Kalisa untuk jadi model harus gimana gitu kan? Kalau aku lebih ke, aku tanya dia dulu, Kalisa tuh orangnya bisa komitmen alhamdulillah. Kalau dia mau, dia pasti akan tanggung jawab dengan omongannya gitu. Jadi ketika dia bilang mau, aku akan cerita besok 1 hari lagi, abis itu aku harus pasin dianya juga, harus support dia juga. Abis itu udah sih itu aja, yang paling penting kayak sebenarnya tempatnya nyaman aja buat dia gitu. Ada itu sendiri nggak sih? Nggak ada, ya Allah, nggak ada. Paling penting yang kita lakuin Kalisa itu apa sih dari parenting dan kamu? Ada pahlak itu nomor 1 di atas segala-galanya. Jadi kita ada pahlak itu udah nggak ada toleransi. Jadi kalau buat nggak Kalisa aja ya, dari Ipe, dari Sajid, Syatir, Kalisa, Khadijah, sedini mungkin tuh aku mulai dari rumah gitu ya. Aku mulai dari staff-staff yang ada di rumah, tim-tim yang kerja ada di rumah, aku selalu suruh mereka untuk bilang minta tolong, dan aku kasih tahu Mbak itu di rumah penolong kita loh. Jadi bahasa aku tuh bukan yang orang bilang pembantu, aku nggak mau pakai itu, penolong, karena kalau nggak ada Mbak kita nggak ada yang nolongin. Jadi aku harus anak-anak menghargai para penolong kita di rumah gitu. Bagaimana dia harus bilang terima kasih setelah ditolong, bagaimana dia harus tahu bahwa jam istirahatnya Mbak tuh udah nggak boleh diganggu. Kayak Kalisa setiap kali selesai mau tidur, dia harus minta maaf sama Mbaknya, Mbak maaf ya kalau Kalisa hari ini ada salah, terus Mbak makasih ya hari ini, kayak gitu. Jadi aku udah membiasakan dia setiap hari, termasuk sama kakak-kakaknya, termasuk sama abahnya, untuk selalu menggunakan tolong, terima kasih, maaf. Itu kayak benar-benar udah jadi kebiasaan, tapi bukan jadi tameng dia juga. Takut nggak sih maksudnya dibilang implementasi anak usia muda gitu ya? Karena Kalisanya itu mau, dan dia suka bilang aku mau dong mbak, ya kan? Habis eksploitasi mau. suami lebih repot lagi Iya. kan. Nanti kalau suami yang ngambek kabur nyari yang lain. Kalau anak kan insya Allah nggak sih. Kalau aku lebih gini,
kemarin-kemarin dia itu dapat hasilnya kan dari rumah. Jadi benar-benar kayak foto endorse, benar-benar kalau emang dia mau, kalau enggak. Aku nggak pernah push dia, aku nggak pernah kayak tadi dia udah nggak mau ya aku kayak ya udah, tapi harus ada adabnya. Dia pergi nggak main pergi aja nyelonong gitu, harus maaf dulu, jadi kayak harus ada ritmenya gitu. Kalau eksploitasi kan kayaknya kemarin ditawarin sinetron mungkin udah aku ambil, tapi aku nggak Ya ambil. kemarin kebetulan alhamdulillah kita ditawarin sinetron di salah satu Kalisa. stasiun TV. Kalisanya lebih khusus Kalisa. Ya kan kita nggak ambil karena aduh dari pagi sampai sore. Itu baru ya aku Itu agak mereka nggak- nawarinnya itu 12 jam. 10 jam, 12 jam. per hari, jadi Kalau itu 6 jam aja nggak bisa. oh iya kenapa ini? Oh ya ampun, ya nggak apa-apa, it's okay. Ya, gitu. Jadi kalau aku lebih gitu sih, kalau sinetron ya makan waktu panjang, berhari-hari, berbulan-bulan, baru itu eksploitasi ya. Karena moodnya anak itu kan up and down. Kewajiban dan hak anak itu bermain, belajar bermain. Makanya metode aku pun sekarang meskipun dia udah sekolah, belajarnya dengan metode bermain gitu. Jadi nggak yang duduk hafalan Quran, duduk ngaji. Alhamdulillah dia di umur 3 tahun udah ikro 4. Jadi itu pun dia lakuin dengan seneng aja, dengan fun, dengan dia nggak berasa belajar gitu. Karena nanti takutnya dia merasa tertekan, yang dia trauma itu adalah mata pelajarannya atau pembelajarannya. Hafal semua, sekarang lagi hafal juz 30, Anaba udah selesai, sekarang lagi ke Anaziat. Kalau yang pendek-pendek, Anas, Al-Falaq, Kulhu, semua dia udah hafal. Doa orang tua, doa wudhu, doa sholat, dari awal sholat sampai selesai dia hafal. Alhamdulillah. Suka bikin konten-konten sama Habib tuh gimana sih? Nggak ada hiburan, Pak. Enggak, kita bikin konten lucu itu spontan. Emang dengan realita yang ada dan tiba-tiba saya kaget, ada apa? Buat Habib spontan, kita mikir, Beb. Oh, oke. Jadi aku kayak kalau ngeliat apa gitu iseng aja. Karena kan Habib kan kelihatannya kayak kaku gitu kan. Jadi kayak kanebo kering. Jadi aku Awat kayak kali ya kaku. Jadi aku kayak ya udah deh kalau ada yang lucu-lucu ya udah bikin buat hiburan kan. Aku kayak kepingin aja sih kalau kita posting suatu hal yang positif, bahagia, yang ngelihatnya pasti mencontohnya juga pengennya pengen dia bikin sama suami saya, pengen deh sama suami aku juga bikin kayak gitu, atau suaminya pas ngeliat itu Habib aja mau bikin dong, insya Allah jadi keharmonisan gitu. Karena kan yang selama ini yang lagi viral tuh hal-hal yang buat aku sedih ya, hal-hal yang sebenarnya nggak patut disebarluaskan dan nggak patut dicontoh oleh pasangan suami istri dan rumah tangga Dan manapun. Rasulullah juga pernah ketika selesai sholat id, Rasulullah keluar nonton gulat sambil apa? Sambil Siti Aisyah tuh menempelkan di pipinya. Pipi ketemu pipi ya, gini. Nah sambil nonton Tajam gulat. banget jenggotnya, Beb. Kambang, ini jenggot jambang, sini, oh ya. ini alis, Oh ya. ini dong, ini gigi. Tapi menjaga keharmonisan suami istri itu gimana? Pencitraan nomor 1, Mas. Realita nomor 2. Nggak, karena buat aku gini, pencitraan nomor 1 dalam arti gini, secara public figure aku tahu diri ya. Apa yang aku lihat itu ditiru, maka aku akan memunculkan yang positif-positif dalam arti pencitraan tersebut. Itu semua nggak bahagia dong, alhamdulillah bahagia lahir batin gitu. Tapi buat aku kalau ada masalah rumah tangga itu aib keluarga. Allah menyarankan kita untuk menjaga aib diri kita sendiri, apalagi rumah tangga, apalagi imam kita gitu. Jadi buat aku kayak kalau ya alhamdulillah suami saya nggak punya aib, insya Allah semua orang pasti punya aib, tapi kan kita mengemasnya gimana gitu. Tapi buat aku bagaimana kita satu sama lain dalam kondisi up and down, insya Allah kita akan sama-sama menjaga aib rumah tangga, baik itu anak, suami, istri, yang dalam rumah semuanya gitu. Jadi aku nggak mau terbiasa, masyarakat Indonesia wabil khusus terbiasa menikmati aib orang lain gitu. Dan juga Makanya- diharamkan membongkar aib rumah tangganya siapapun mereka, penonton di rumah, pemirsa di rumah, jangan membongkar aib suami kalian ataupun istri kalian. Karena apa? Karena itu dosa, salah satu dosa besar. Ya, jadi jangan kita merasa menang ketika kita membongkar aib orang lain. Sesungguhnya itu adalah ujian buat kita gitu. Kita udah gagal dalam menjaga aib keluarga dan rumah tangga kita. Pasti nggak akan ada keberkahannya kalau kita ingkar aturan Allah. Jadi buat aku, kalau memang suami kita nggak sempurna, selesaikan baik-baik. Biarlah dia belajar dengan kehidupan sendiri. Nggak usah kita memberikan orang lain pembelajaran hidup gitu. Kita juga bukan manusia yang sempurna. Seperti aku, banyak aibnya, banyak kurangnya, fakir ilmu gitu. Tapi bukan berarti kayak Habib ngebongkar aib aku atau aku juga mencari-cari aib suami gitu. Jadi buat aku, makanya aku penuhi dengan konten pencitraan itu gitu. Tapi Kita- alhamdulillah nggak cemburuan banget ya. Betul. Tapi Oh, bahagia nggak? Bahagia, masya Allah. Bahagia nggak? Bahagia. Tapi kita ingat ya, kita hidup di dunia ini, kita ada yang mengawasi. Dan
ada rakib, ada atid, ya kan? Ada wasitnya. Dan ada yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita, diri kita sendiri, mau arah kebaikan atau keburukan. Dan wajib kita di dunia ini, karena kita diciptakan oleh Allah, kita ini makhluk Allah. Allah adalah Tuhan kita, sholat 5 waktu jangan tinggal, karena hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah. Jaga diri kita, lidah kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan keluarga kita dari api nerakanya Allah. Selamatkan mereka. Dan juga selamatkan lidah kita juga. Jangan gibahin, ngomongin, bongkar, jelekin. Jangan terbiasakan diri kita dari hal-hal yang negatif, itu aja sih sebenarnya. Makanya kalau konten pencitraan aku itu diperuntukkan untuk biar follower aku nggak terbiasa dengan konten-konten yang disuguhkan gitu, biar terbiasa sama hal-hal yang lucu, menyenangkan, sehingga positif vibe yang aku tularkan nyampe di rumah tangga orang, insya Allah jadi keberkahan. Itu aja sih Betul. sebenarnya. Dan keberkahan yang paling tinggi adalah ketika lapar makan. Kan Sepenaknya dewek ya. Udah? Hah? Boleh, ayo mau Boleh, makan, kalau ayo makan, semuanya ayo. makan, ayo. Ayo makan. Ayo makan, Sen. Ayo makan, Sen. kalau mau makan ikut semua. Oh, satu lagi dong. Bisa pilu ini Ayo deket banget sih. meninggal saat meninggal orang menjaga anak bagian ibunya kan di dalam gitu gitu. Gimana? Seorang anak meninggal saat jaga anak kayak justru saya. Ibunya ibunya meninggal saat Ibunya jaga meninggal. anak. Kalau jaga anaknya, Bib. boleh, Berarti kan ini banget tuh. Ini satu yang masya Allah, karena apa? Karena seorang ibu itu sangat sayang sama anaknya. Satu orang ibu bisa mengurus 10 anak, tapi Orang anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu. 10 anak belum tentu bisa mengurus. Itu ya aku bilangnya satu kenapa ibu. Allah tulis ibumu gitu ya. Karena bener sih kasih ibu itu sepanjang Betul. masa banget, dan itu ya aku rasain. Aku kalau ngomongin ibu Betul. suka melo deh. Iya, karena anak saya ini punya anak kecil, namanya Khadijah, masya Allah. Itu kalau nangis, ibunya yang bangun, bukan saya yang bangun. Berarti kan kasih sayang ibu lebih tinggi daripada kasih sayang bapak. Itu sih aku rasain ya. Memang aku juga pernah pengalaman juga untuk nenek aku sendiri, usianya 69 tahun, hampir 70 tahun. Anaknya umur 40 tahun. Ketika anaknya ada sakit, dia menjaga anaknya padahal dia di kondisi yang sudah tua. Itu yang aku bilang, kasih ibu memang sepanjang masa gitu ya. Seburuk-buruknya ibu pasti dia punya nurani kok untuk anaknya. Cuman caranya aja yang berbeda-beda. Makanya melihat kasus tadi, kita doain mudah-mudahan ibunya husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan jannah untuk Anaknya ibunya. husnul khotimah. Anak ibunya yang meninggal sayang. Kuat juga gitu. Iya. Mudah-mudahan Allah kasih tempat yang terindah buat ibunya. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa mengalir. Dan juga mudah-mudahan juga anaknya kelak bisa menjadi anak yang soleh, sehingga bisa Bertakwa kepada Allah, mendoakan ibunya juga. dan ibunya menjadi sebuah hikmah yang besar bagi dirinya. Dia akan kembali berjumpa dengan ibunya kalau dia beribadah dan rajin bertakwa kepada Allah, sehingga menjadi anak yang soleha, ibunya menjadi ibu yang soleha, sama-sama di surga Allah. Pokoknya yang semua masih punya ibu, jangan dilupain ibunya. Betul. Doakan setiap habis sholat dan sholat 5 waktu. Bismillah. Apa?